Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 3774-3776. Tuan Chen, apa ini? Bing Lu bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melihat batang logam di tangan Chen Ping. Ini detektor. Di mana ada batu kutub, medan magnet akan menjadi lebih kuat, dan batang logam akan bereaksi. Petik 2. Sekarang kita bertindak sendiri-sendiri. Tempat ini terlalu besar. Jika kita terus mencari seperti ini, kita tidak akan melakukannya. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Petik 2. Kamu pergi jauh-jauh dengan detektor, dan aku akan pergi sendiri. Petik 2. Tetapi jaraknya tidak boleh terlalu jauh, hanya berjarak 100 mil. Lewat sini, jika kamu dalam bahaya, aku dapat mendukungmu kapan saja. Chen Ping menyerahkannya kepada Bing Lu. Sebuah tongkat pendeteksi dan beberapa slip giok untuk transmisi suara. Dan metode penggunaan tongkat pendeteksi diserahkan kepada Bing Lu. Tuan Chen, Anda hanya perlu berhati-hati. Lagi pula, orang-orang dari keluargamu mencari Anda kemana-mana. Bing Lu memperingatkan Chen Ping. Chen Ping mengangguk lalu pergi. Bing Lu dan yang lainnya juga mulai mengambil tindakan, mencari batu tiang kemana-mana. Tidak lama setelah mereka berpisah, batang logam di tangan Chen Ping bergetar sedikit. Chen Ping sangat senang. Kami menemukan batu tiang. Chen Ping sangat bahagia di dalam hatinya, dan perlahan bergerak maju, batang logam itu bergetar semakin keras, dan perlahan mengubah arahnya. Chen Ping mengikuti petunjuk batang logam dan menjelajah lagi. Setelah berjalan lebih dari 10 mil seperti ini, batang logam itu berhenti bergetar, seolah-olah diserap oleh sesuatu dan berhenti seketika. Chen Ping tahu bahwa ini seharusnya menjadi lokasi Jishi. Namun melihat frekuensi guncangan batang logam tersebut, nampaknya medan magnetnya tidak terlalu besar. Chen Ping melihat sekeliling dan menemukan bahwa kecuali tumpukan salju kecil, sepertinya tidak ada apa-apa di sekitarnya. Tidak ada yang pernah melihat Jishi. Jika Jishi tidak besar, pasti sudah terkubur di bawah salju tebal. Bagaimana cara menemukannya? Tepat ketika Chen Ping tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba kantong salju kecil itu bergerak. Segera setelah itu, monster besar muncul. Astaga! Chen Ping terkejut, ternyata kantong salju ini dibentuk oleh monster-monster yang tergeletak di tanah, tertutup salju tebal. Saya melihat lebih dari selusin monster-monster mengaum ke arah Chen Ping, memuntahkan aliran udara dingin dari mulut mereka. Monster-monster ini tidak menyerang Chen Ping, mereka hanya meraung, seolah menakuti Chen Ping dan mencegahnya mendekati wilayah mereka. Chen Ping melihat lebih dekat dan menemukan ada beberapa batu seukuran kepalan tangan tempat monster-monster ini berbaring. Hanya saja batu-batu ini juga berwarna putih salju, dan nampaknya bentuk kepingan salju terlihat di dalamnya. Apakah itu batu Ji? Chen Ping sangat senang. Jika dia tidak melihat dengan cermat, akan sulit menemukannya. Selusin monster-monster ini semuanya memiliki batu seperti ini di bawah tubuhnya. Chen Ping maju beberapa langkah, ingin melihat lebih dekat. Tapi ketika selusin monster-monster melihat Chen Ping terus bergerak maju, raungan mereka menjadi lebih keras. Aku hanya ingin batu di bawahmu, dan aku tidak ingin menyakitimu. Sebaiknya kamu pergi. Petik 2. Kata Chen Ping kepada monster-monster itu. Monster-monster ini hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Chen Ping tidak takut sama sekali bahkan jika dia menghadapi selusin binatang iblis tingkat ke-7 di alam kesengsaraan. Aum! Seekor monster memamerkan giginya dan mengembuskan udara dingin ke arah Chen Ping. Tubuh Chen Ping langsung merasakan gelombang panas, yang langsung menghalangi udara dingin. Monster itu mulai menyerang, dan Chen Ping tidak sopan. Aku melihat Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan api berkobar dari pedang pembunuh naga. Sebagian besar monster di sini termasuk dalam sistem es, alasan mengapa mereka memegang batu tiang di bawah tubuh mereka mungkin karena mereka sedang berlatih.
Hanya saja Chen Ping menggunakan batang logam untuk menemukan tempat ini dan mengganggu budidaya monster tersebut. Melihat api pamungkas pada pedang pembunuh naga Chen Ping, mata lusinan monster-monster menunjukkan sedikit ketakutan. Tapi mereka tidak melarikan diri, mereka memegang batu tiang di mulut mereka satu demi satu, dan kemudian melancarkan serangan ke Chen Ping. Puff! Chen Ping mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang yang menakutkan dikombinasikan dengan api, langsung memotong kepala monster. Kepalanya berguling ke tanah, dan batu tiang di mulutnya juga jatuh. Chen Ping melambai, dan batu itu ada di tangan Chen Ping. Batu tiang ini dingin saat disentuh, namun masih mengalirkan sedikit arus listrik, ini pasti pengaruh medan magnet. Melihat rekan mereka terbunuh, semua monster lainnya menjadi gila dan terus bergegas menuju Chen Ping. Namun, semuanya sia-sia, monster yang berlari ke depan Chen Ping semuanya menjadi jiwa yang mati di bawah pedang. Batu tiang di mulutnya juga jatuh satu demi satu, dan diambil oleh Chen Ping. Ada lebih dari selusin monster, tetapi hanya satu yang tersisa. Ia memandang Chen Ping dengan ngeri, tidak berani menyerang lagi. Binatang iblis ini perlahan berbaring, menunjukkan penyerahannya, dan bahkan berinisiatif memuntahkan batu tiang ke dalam mulutnya. Melihat ini, Chen Ping melangkah maju, mengambil batu tiang, dan membelai monster itu. Monster itu tetap tidak bergerak dan sangat jinak. Di hadapan yang kuat, hanya ketaatan dan kelembutan mutlak yang bisa bertahan. Sepertinya monster ini sangat pintar. Chen Ping melihat ke arah monster yang jinak dan kemudian ke monster yang mati, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Faktanya, dia tidak punya dendam dengan monster-monster tersebut, hanya untuk mendapatkan batu tiang. Hal ini terjadi di dunia para dewa dan manusia, demi sumber daya dan kepentingan, manusia dapat mengabaikan ikatan keluarga. Belum lagi antara manusia dan monster. Tidak ada teman abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Chen Ping tidak membunuh monster terakhir, dia berbalik dan hendak pergi, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti. Karena monster ini dapat menemukan batu ekstrim dan menggunakannya untuk berlatih, Chen Ping dapat sepenuhnya menggunakan monster ini untuk menemukan batu ekstrim. Dan Chen Ping masih bisa menunggangi monster ini, dan itu jauh lebih mudah. Sulit untuk terbang di tempat ini, jadi kamu bisa menemukan tunggangan. Chen Ping berbalik dan berjalan menuju monster itu lagi, mata monster itu dengan jelas menunjukkan ketakutan. Kamu tidak perlu takut, aku tidak akan membunuhmu. Bawa aku mencari Gistone sekarang. Setelah aku menemukan cukup Gistone, aku akan melepaskanmu dan memberimu beberapa Gistone untuk berlatih. Kata Chen Ping pada dia berkata pada monster itu. Monster itu memahami kata-kata Chen Ping dan mengangguk penuh semangat. Chen Ping langsung duduk di atas tubuh monster itu, seluruh tubuh monster itu berbulu, dan terasa hangat saat dia duduk di atasnya. Monster itu mengambil Chen Ping, dan setelah berjalan beberapa saat, batang logam di tangan Chen Ping bereaksi lagi. Segera setelah itu, monster itu menggunakan cakarnya yang besar untuk mengupas salju, memperlihatkan beberapa batu tiang seukuran kepalan tangan di bawahnya. Chen Ping melemparkan batu tiang itu langsung ke dalam ring penyimpanan. Dengan cara ini, dengan monster ini, Chen Ping menemukan semakin banyak batu tiang, jumlahnya sudah ratusan, dan dia sangat nyaman duduk di atas monster itu. Namun, Chen Ping belum pernah menemukan tambang batu tiang tersebut. Setelah mencari beberapa batu seperti ini, kapan dia dapat menemukan jumlah untuk istana Guanghan? Namun sepertinya monster ini tidak mengetahui di mana letak batu tiang dalam jumlah besar. Suatu hari telah berlalu seperti ini. Chen Ping mengikuti Binglu dan yang lainnya dan bersatu kembali. Melihat Chen Ping mengendarai monster, banyak orang suci merasa sangat aneh. Tuan Chen, monster macam apa yang Anda tunggangi? Binglu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu. Saya terlalu lelah berjalan, jadi saya menangkap satu dan mengendarainya. Kata Chen Ping dengan santai. Ini adalah monster beruang salju,
monster dengan jumlah terbesar di wilayah kutub. Namun, monster beruang salju jinak dan umumnya tidak menyerang kecuali mereka sendiri diancam. Pada saat ini, kata Lan Yingying. Lan Yingying sebenarnya belum bisa keluar sepanjang hari ini. Dia, seorang gadis besar, ditelanjangi oleh Chen Ping di depan umum, disentuh dan dilihat, dan dia tidak bisa menerimanya di dalam hatinya. Tapi dia juga tahu bahwa Chen Ping tidak bisa disalahkan atas hal ini. Chen Ping juga ingin menyelamatkannya. Ketika Chen Ping mendengar apa yang dikatakan Lan Yingying, memang benar monster beruang salju ini tidak menyerangnya saat itu, tetapi hanya menakutinya hingga membuatnya pergi. Namun Chen Ping lah yang berinisiatif mendekati GC, yang menyebabkan konflik. Akibatnya, semua monster beruang salju itu terbunuh. Memikirkan hal ini, Chen Ping merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Bagaimana hasil panenmu? Apakah kamu menemukan batu tiangnya? Petik 2. Tanya Chen Ping. Saya hanya menemukan beberapa batu tiang, bertemu monster sekali, dan 2 orang suci terluka. Jawab Binglu. Apakah lukanya serius? Coba saya lihat, kata Chen Ping ketika dia mendengar bahwa ada orang suci yang terluka. Tidak serius, ini hanya luka kulit, kata Binglu. Coba kulihat, aku harus melepas pakaianku dan menyentuhnya pada saat yang sama. Siapa yang tahan? Petik 2. Gumam Lan Yingying. Dia masih kesal. Setelah mendengar ini, Chen Ping tersenyum canggung dan tidak berkata apa-apa lagi. Tuan Chen, bagaimana keuntungan Anda? Binglu dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Seharusnya ada ratusan, dan panennya tidak banyak. Kita harus menemukan tambang batu tiang. Jika kita terus mencari seperti ini, kita mungkin tidak dapat menemukan cukup banyak untuk istana Guanghan dalam setahun. Chen Ping mengerutkan kening agak. Saya mendengar dari kepala istana bahwa semakin dekat ke tanah kacau di perbatasan, semakin banyak batu tiang yang ada. Itu terlalu berbahaya. Jika Anda secara tidak sengaja terlibat dalam kekacauan itu, Anda pasti akan mati. Kata Binglu. Jangan khawatir, lagi pula, hanya kami dan keluargamu yang tahu tentang batu ji. Yang lain masih mencari tempat jatuhnya makhluk abadi itu. Petik 2. Dan batu ji tidak banyak berguna di dunia, tangan biksu lain. Mari kita istirahat sebentar dulu. 1 jam, lalu lanjutkan mencari. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengeluarkan beberapa ramuan dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Binglu. Biarkan semuanya makan ramuan ini. Meskipun mereka tidak dapat meningkatkan kekuatannya, mereka dapat pulih dengan cepat. Untuk kekuatan fisik, Binglu meminta semua orang untuk meminum ramuan itu dan mulai beristirahat, sementara Chen Ping duduk bersila dan mempelajari jari abadi. Lebih besar dari nenek moyang keluarga Ji berkata pada saat itu bahwa hanya dengan memahami asal mula waktu seseorang dapat melatih jari abadi ini. Tetapi ketika Chen Ping sedang mempelajari jari abadi, dia tiba-tiba menyadari adanya gerakan di cincin penyimpanannya. Chen Ping buru-buru mencari dengan kesadaran spiritualnya, tidak masalah, dan dia hampir mati karena marah. Saya melihat binatang kecil yang menelan langit itu terbangun pada suatu saat, dan sedang melahap batu tiang. Ketika Chen Ping menemukannya, ratusan batu tiang telah tertelan. Sial, aku menghabiskan banyak usaha untuk menemukan ini, dan kamu memakan semuanya. Ludahkan, keluarkan untukku. Chen Ping berteriak pada binatang kecil yang menelan langit. Tetapi binatang kecil yang menelan langit itu sepertinya tidak mendengar apa yang di atas, dan tertidur setelah makan. Chen Ping memandangi binatang kecil yang menelan langit itu dan tidak berdaya. Sepertinya setelah menemukan batu tiang, tidak bisa dimasukkan ke dalam ring penyimpanan. Wah, kenapa kamu pelit sekali? Tungganganku masih muda. Apa yang salah dengan itu? Petik 2. Ketika aku memulihkan ingatanku dan membangun kembali tubuh emasku, aku akan membayarmu kembali dalam kondisi terburuk. Petik 2. Nak, ini dia sebuah investasi sekarang. Kamu tahu cara berinvestasi. Apa itu?
Petik 2. Saat kamu tiba di surga di masa depan, aku bisa melindungimu. Batu abadi dan rumput spiritual di surga tidak lebih baik dari batu pecah ini. Raja Iblis Ciyun melihat Chen Ping marah dan buru-buru menghiburnya. Hei, Chen Ping menghela nafas, tak berdaya. Bagaimanapun, binatang kecil yang menelan langit ini menyelamatkan hidupnya, jadi makanlah saja. Lebih dari 100 batu tiang ini tidak banyak berguna bagi istana Guanghan, sekarang mereka harus menemukan batu tiang dalam jumlah besar. Beberapa jam berlalu dengan cepat. Chen Ping mengumpulkan semua orang dan mulai mencari di bawah naungan malam, dengan batang logam, dia dapat menemukannya bahkan dalam kegelapan. Namun, Chen Ping dan yang lainnya mengikuti petunjuk batang logam dan secara bertahap mendekati kekacauan di perbatasan. Lagi pula, semakin dekat Anda ke tanah kekacauan, semakin banyak batu kutub yang ada dan semakin kuat medan magnetnya. Tetapi karena saat itu malam gelap, Chen Ping dan yang lainnya tidak menyadarinya.